tidak beres, merasakan kerasnya hati. Di antara tanda-tanda kerasnya hati misalnya kita ketika baca Quran susah untuk terenyuh dengan ayat-ayat yang kita lantunkan, ya. Hati seakan-akan tidak tergerak dengan apa yang kita baca, ya. Bahkan kita sendiri malas untuk membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Malasnya kita untuk membaca Al-Quran itu tanda bahwasanya hati kita keras, hati kita bermasalah. Secara umum para ulama menyebutkan di antara tanda kerasnya hati adalah malas untuk beribadah. Malas untuk beribadah. Hati ini keras, mau diajak untuk beribadah terasa sangat berat, ya. Tapi ketika diajak untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, maka begitu semangat hati ini. Kemudian di antara tanda kerasnya hati sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah sulitnya untuk menangis, ya. Mata ini sulit untuk mengeluarkan air mata. Tidaklah mata ini sulit untuk mengeluarkan air mata kecuali karena hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah. Oleh karenanya kita merasakan hal ini. Kita sadar bahwasanya hati kita bermasalah, keras. Di antaranya juga misalnya di antara tanda bahwasanya hati ini keras, misalnya salat sulit untuk khusyuk. Sudah berusaha untuk khusyuk akan tapi hati ini tidak mau khusyuk. Sudah upaya kita lakukan, ya, kiat-kiat sudah kita tempuh, namun hati ini tidak bisa khusyuk, ya, atau sulit untuk khusyuk. Ini tanda bahwasanya hati ini bermasalah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada hati yang seperti ini. Allahumma na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min ainin la tadma. Ya Allah, aku berlindung kepada hati yang tidak khusyuk. Aku berlindung kepada mata yang tidak menangis, ya. Wa min du'ain la yustajabu lahu, dari doa yang tidak dikabulkan, ya. Ini sering kita rasakan dalam salat, kita tidak merasakan ketentraman, tidak merasakan kenyamanan. Ketika kita salat, kita ingin segera selesai dari salat tersebut. Lain halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ju'ilat as-salatu qurratu ain." Ju'ilat qurratu aini fi salat. Dijadikan kesejukan pandanganku pada salat. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami, nyamankanlah kami, tenteramkanlah kami dengan salat, yaitu kumandangkan azan. Ya, sementara sebagian kita, tentunya tidak semua, melakukan salat dengan berat. Ini berarti menunjukkan ada masalah dengan hatinya. Kemudian sebagian kita ada yang ketika bersikap dengan sesama dengan kaku, dengan keras, ya. Tidak ada rasa iba terhadap orang-orang yang lemah. Terkadang sikap keras dia lakukan terhadap pembantunya, terhadap supirnya, ya, terhadap orang-orang bawahannya. Kata-kata kasar begitu cepat keluar. Sikap-sikap yang menunjukkan perendahan. Ini semua menunjukkan kerasnya hati. Kalau seorang hatinya lembut, tentunya tidak demikian. Dari sini kita akan membahas tentang kerasnya hati, sebab-sebabnya, dan juga bagaimana cara kita untuk melembutkan hati kita. Dan para ulama mereka perhatian tentang masalah ini. Karena lembutnya hati adalah sumber kebahagiaan. Lembutnya hati membuat kita nyaman untuk beribadah. Lembutnya hati membuat kita mudah untuk mengingat akhirat. Lembutnya hati membuat kita mudah untuk beramal saleh dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Contoh seperti kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, yaitu Kitabur Riqaq, ya. Kitabur Riqaq maknanya adalah yaitu hal-hal yang melembutkan hati, mengobati hati yang keras, ya. Dan banyak ulama menulis tentang pembahasan seperti ini. Dan di antara ulama yang menulis akan hal ini adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidz Zainuddin Ibn Rajab Al-Hambali dalam sebuah risalah tipis yang beliau beri judul Dhammu Qaswatil Qalb, ya. Dhammu Qaswatil Qalb, yaitu risalah tentang celaan terhadap hati yang keras. Nah, dalam buku ini beliau akan menyebutkan tentang celaan terhadap hati yang keras, kemudian juga tentang sebab-sebab hati yang keras, kemudian terakhir beliau tutup dengan cara mengobati hati yang keras. Maka pada kesempatan begini saya mengajak para pemirsa sekalian untuk kita mengambil faedah dari risalah yang tipis yang
sangat baik yang ini merupakan obat bagi kita semua. Yang kita semua merasakan tentang penyakit ini ya, penyakit kerasnya hati ini ya. Dan nampak dampak dari kerasnya hati kita terhadap ya kegiatan kita sehari-hari. Malasnya kita beribadah, kerasnya kita mungkin terhadap keluarga, terhadap anak-anak, tidak mudah terenyuh melihat orang-orang yang susah, tidak mudah merasa iba terhadap orang-orang di sekitar kita, dan banyak penyakit-penyakit yang kita lakukan bersumber dari kerasnya hati. Baik, pertama dalam risalah ini beliau menyebutkan tentang celaan Allah terhadap orang-orang yang hatinya keras. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa ayat di mana Allah mencela orang-orang yang hatinya keras. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 74 kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras, dan hati kalian yang keras tersebut seperti batu atau lebih keras daripada batu. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana hati kalian bisa lebih keras daripada batu. Allah jelaskan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Karena di antara batu ada yang keluar darinya sungai ya, keluar air yang deras darinya. Batu tersebut yang begitu keras ternyata pecah bisa keluar sungai darinya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan di antara batu ada yang timbul pecah kemudian keluar air ya, tetapi tidak sampai mengalir seperti sungai, tapi keluar air menunjukkan ada kelembutan pada batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang mungkin tidak pecah, tidak berlobang, tapi dia jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perumpamaan yang luar biasa yang Allah ceritakan tentang hati-hatinya orang Yahudi. Bagaimana hati-hati mereka menjadi keras. Min ba'di dzalik, setelah Allah memperlihatkan kepada mereka banyak sekali mukjizat-mukjizat. Kalau kita baca sejarah para nabi, tidak kita dapati nabi yang paling banyak mukjizatnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Artinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam memiliki mukjizat yang sangat banyak dibandingkan nabi-nabi yang lain berdasarkan maklumat yang sampai kepada kita. Dan itu mukjizat tersebut dilihat oleh Banu Israel, orang Yahudi. Mulai dari Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya sehingga keluar cahaya. Di antara juga bagaimana tongkat yang dilemparkan Nabi Musa alaihissalam kemudian menjadi ular, kemudian makan ular-ular yang kecil. Bagaimana kemudian Allah datangkan berbagai macam musibah kepada Fir'aun dan kaumnya, ya, mulai dari banjir besar yang merusak tanaman mereka, mulai dari banyaknya kodok-kodok yang datang masuk ke rumah-rumah mereka, kutu-kutu yang mengganggu kehidupan mereka, sampai sumber-sumber air mereka berubah menjadi darah. Ini semua disaksikan oleh Bani Israel. Kemudian juga mukjizat yang hebat ya, ketika mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian Nabi Musa dengan tongkatnya mukul lautan kemudian terbelah di hadapan mata mereka. Ini sangat dahsyat. Kemudian akhirnya mereka selamat. Kemudian bagaimana Fir'aun masuk, kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya kedua kali, maka kemudian Fir'aun dan bala tentaranya melihat tenggelam dalam laut merah tersebut, dan itu semua dilihat oleh wa antum tanzurun, dan kalian Bani Israel melihat kejadian itu semuanya ya. Ini semua mukjizat-mukjizat. Kemudian setelah itu Allah selamatkan jasad Fir'aun dan mereka melihat mukjizatnya. Setelah itu dalam perjalanan ada awan yang menaungi mereka sehingga mereka selalu dalam kondisi dingin. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama, kami bawakan awan sehingga mereka selalu dalam kondisi teduh. Kemudian mereka juga minta makanan, Allah turunkan manna dan salwa. Subhanallah, mukjizat yang terus menerus ya. Mukjizat terus menerus. Bahkan ketika mereka membangkang, Allah angkat gunung di atas mereka siap untuk dijatuhkan kepada mereka. Ini semua juga mukjizat. Ya. Kemudian di antaranya yang terakhir Allah sebutkan sebelum ayat ini tentang kisah seorang yang dibunuh, kemudian dihidupkan kembali oleh dengan izin Allah. Nabi Musa dengan memukulkan sebagian dari anggota tubuh sapi, dipukulkan, kemudian mayat tersebut bangun dan ditanya, siapa yang membunuhmu? Maka dia berkata, si fulan. Rangkaian mukjizat ini, subhanallah, ternyata setelah berlewat waktu demi waktu, ternyata hati mereka menjadi keras.
Oleh karenanya kerasnya hati-hati Yahudi tidak seperti yang lainnya. Karena mereka hati keras setelah melihat mukjizat-mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti mengerikannya, seperti misalnya ada seorang sudah sering melihat ayat-ayat Allah, sering baca Al-Qur'an, mengetahui, kemudian rusak. Rusaknya orang setelah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu, tidak mengerti tentang Al-Qur'an. Ya, karena mereka disesatkan, wa adallahu Allah ala ilm. Allah sesatkan di atas ilmu. Makanya Allah celah benar bagaimana kerasnya hati orang-orang Yahudi. Dalam ayat yang lain Allah juga singgung, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Dalam surat Al-Hadid ayat 16 kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka menjadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan apa yang Allah turunkan berupa kebenaran, yaitu dengan berzikir, dengan baca Al-Quran. Artinya saatnya hati kalian wahai orang beriman menjadi khusyuk, karena zikir kepada Allah sebab untuk menjadikan hati itu lembut. Baca Al-Quran adalah sebab untuk menjadikan hati lembut. Sudah saatnya hati kalian menjadi lembut. Kemudian Allah berkata, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah mereka orang beriman seperti ahlul kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Karena begitu lamanya waktu, akhirnya hati mereka menjadi keras, Jadi, ya, makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal iman la yakhla fil qalb. Ya, sungguhnya iman dalam hati itu menjadi usang sebagaimana baju yang menjadi usang. Kemudian kata Rasulullah SAW, fas'alullaha an yujaddida imanakum. Maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman kalian. Ya, kalau hati dibiarkan kering, meskipun sudah melihat berbagai macam mukjizat, lama-lama menjadi keras. Maka saatnya, wahai orang yang beriman, bacalah Al-Quran, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencela, janganlah kalian seperti orang-orang ahlul kitab yang dengan berjalan dengan lamanya waktu hati mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, kata Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum, dan celakalah orang-orang yang hati mereka keras. Celaka. Benar-benar celaka, karena masalahnya bukan cuma hati yang keras begitu saja, tapi hati keras ini memberi dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Dalam kemalasan kita untuk beribadah, dalam semangat kita dalam bermaksiat, kesombongan hati kita merendahkan orang lain, lupa dengan akhirat, keras dikasih tahu tidak mau dengar, wah repot. Hati menjadi keras. Ayat-ayat turun, teguran-teguran dari para dai, dari para ustadz tidak dipedulikan. Kenapa? Hati sudah keras. Hati sudah keras, waspada ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul kitab dengan hati yang keras, dan Allah melarang kita untuk bertasyabbuh dengan mereka. Qala ba'du salaf, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'du salaf, sebagian salaf berkata, la yakunu ashadda qaswatan min sahibil kitabi idza qasa. Tidak ada orang yang hatinya lebih keras daripada seorang ahlul kitab kalau hatinya keras. Artinya orang yang sudah diberikan kitab suci Taurat, diturunkan kepadanya seperti orang Yahudi, kemudian masih hatinya keras, maka tidak ada yang mengalahkan kerasnya hatinya. Maka saya bilang demikian juga orang yang sudah diberikan Al-Quran, sudah baca Al-Quran, kemudian tiba-tiba hatinya keras setelah jelas kejelasan ayat-ayat Allah, kemudian hatinya masih keras, maka tidak ada yang mengalahkan kerasnya hati orang seperti ini. Makanya kita dapati sebagian orang berilmu, ya, tapi menyimpang, ini bahaya. Kerasnya hatinya lebih daripada orang-orang biasa. Bagaimana tadi saya singgung. Ya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuktsirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bicara banyak tapi kita tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalb. Karena banyak bicara tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala menimbulkan kekerasan pada qalbu. Wa inna ab'adan nasi 'anillahi al-qalbul qasi. Sungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras, Kemudian juga dalam Musnad Al-Bazzar dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, arba'atun minasy syaqa.
4 perkara yang merupakan kesengsaraan. Jumudul ain, mata yang kaku, tidak bisa menangis. Kaku, mau dilembutkan tidak bisa. Tidak bisa. Wa qasawatul qalb, dan qalbu yang keras. Wa tulul amal, dan angan-angan yang tinggi. Wal hirsu ala dunya, dan semangat untuk meraih dunia, ya, tamak dalam dunia. Inilah 4 perkara yang merupakan kesengsaraan. Artinya apa? Ini yang membuat orang tidak bahagia. Mata yang sulit untuk menangis membuat orang tidak bahagia. Hati yang keras, dia sombong, dia merasa dia betul, tidak. Orang yang hatinya keras, sombong, merendahkan orang, susah untuk terenyuh dengan ayat Allah, ini orang tidak bahagia. Meskipun zahirnya mungkin kelihatannya dia bahagia. Tulul amal, terlalu banyak angan-angan, kapan mau bahagia? Angan-angannya panjang melulu, tidak pernah kecita-citaan dicapai. Dan tamak terhadap dunia membuat orang tidak bahagia. Allah sudah kasihkan sesuatu, dia tidak pernah qanaah, terus dan terus dan terus. Ya. Bahkan Malik bin Dinar rahimahullah berkata, "Ma dhuriba 'abdun bi uqubatin a'zam min qaswatil qalb." Tidaklah hamba diberi hukuman yang lebih berat daripada dikeraskan hatinya. Ini bahaya, ya. Kita merasa musibah yang menimpa kita hanyalah terkait dengan dunia kita. Dan ini banyak orang menyangka musibah terkait dengan dunia. Misalnya harta hilang, anak meninggal, kecopetan misalnya, atau sakit, atau ekonomi lagi lesu. Ini musibah-musibah semua terkait dengan musibah dunia, dan itu menyedihkan memang. Tapi ada musibah yang lebih parah, musibah terkait dengan agama kita, ya. Musibah terkait dengan agama kita. Bahkan Malik bin Dinar tadi berkata, tidak ada hukuman yang Allah berikan kepada seorang lebih besar daripada kerasnya hatinya. Makanya Nabi SAW berdoa dalam doanya, ya, wala taj'al dunya la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan musibah kami terkena agama kami. Yaitu kalau musibah kenakanlah kepada dunia kami. Tapi kalau musibah sudah kena agama, di antaranya hati menjadi lesu, hati menjadi keras, malas ibadah, semangat bermaksiat, berleha-leha untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, buang-buang umur. Ini musibah, ya. Terkait dengan agama kita. Oleh karena di antara syair yang pernah diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah berkata, wallahi law salimat qulubuna la taqatta'at asafan minal hirmani, ya. Maknanya seperti itu, kata beliau, demi Allah, seandainya hati kita ini bersih, ya, seandainya hati kita itu baik, la taqatta'at asafan minal hirmani, maka hati kita akan merasa sedih ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Artinya, kalau kita ketinggalan salat subuh, ketinggalan salat berjamaah, kita sedih. Hari ini kita tidak baca Al-Qur'an, kita sedih. Kita ketiduran, tidak sempat salat malam, kita sedih. Berarti hati kita masih selamat, ya. Ya. Tapi kalau kita tinggalkan ketaatan, hati kita enggak ada masalah, ini hati kita masalah berarti. Kita meninggalkan tidak salat malam, kemudian tidak baca Quran, hari-hari lewat begitu saja, melihat yang haram kita biasa-biasa saja. Ini berarti musibah mengenai agama kita. Ya, kata Ibnu Qayyim tadi, kalau seandainya hati kita bersih, la taqatta'at asafan minal hirmani, maka hati kita akan merasa sedih ketika terhalangi dari perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Hudzaifah Al-Mar'ashi berkata, ma usiba ahadun bi musibatin a'zam min qasawati qalbihi. Tidaklah seorang diberi musibah yang lebih dahsyat daripada musibah kerasnya hatinya, ya. Ini semua ayat-ayat dan hadis-hadis serta perkataan para salaf tentang hati yang keras. Yang mau tidak mau kita harus akui, banyak di antara kita yang hatinya seperti ini. Mungkin tingkatan kekerasan tidak seperti orang-orang Yahudi, insyaallah, tetapi ada kekerasan hati yang kita sadari dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baca Quran tidak terenyuh, bangun salat malam begitu malas, tidak ada kerinduan untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hobinya membaca berita-berita dunia, berita akhirat tidak pernah dibaca sama sekali. Kalau sudah duduk nonton film, betahnya luar biasa. Tapi kalau baca Al-Quran langsung ngantuk. Itu kita, sebagian kita, ya. Yang menunjukkan bahwasanya hati kita bermasalah. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala,
Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala membahas tentang asbabu al-qaswati. Wa amma asbabul qaswati fakathiran. Kata beliau sebab-sebab hati ini keras banyak. Ini harus kita perhatikan. Apa sih sebab-sebab hati ini keras? Karena ketika kita berusaha menghindarkan diri dari sebab-sebab kerasnya hati, sungguhnya kita sedang melakukan tindakan preventif untuk melembutkan hati kita. Hati kita sudah baik, ada tindakan preventif. Jangan sampai kita hati keras. Bagaimana supaya tidak keras? Maka kita harus mengenali sebab-sebab kerasnya hati untuk kita hindari. Ini lebih manjur daripada kalau hati sudah keras kemudian kita obati. Maka mengenal sebab-sebab hati yang keras untuk dihindari adalah tindakan preventif agar hati ini tidak menjadi keras. Taib, di antaranya beliau sebutkan tadi sudah disinggung kasratul kalami bi ghairi dzikrillah. Kama fi hadits Ibnu Umar as-sabiq. Banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menyebabkan hati ini keras. Kita ngomong ngalor ngidul ke sana kemari, kita tidak iringi dengan berzikir kepada Allah. Minimal kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Paling tidak demikian. Kita baca doa kafaratul majlis agar mungkin ada kesalahan-kesalahan dalam omongan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak omong tanpa disertai dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ini menyebabkan hati menjadi keras. Kemudian yang kedua, di antara sebab kerasnya hati, naqdul ahdi ma Allah taala, yaitu membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan hal ini kepada orang-orang Yahudi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 13, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Karena sebab mereka membatalkan janji mereka kepada Allah, kami pun melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka menjadi keras. Ini sebab utama Allah menjadikan hati seorang menjadi keras karena dia membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan karena orang-orang Yahudi telah berjanji untuk menjelaskan isi Taurat, dan di antara isi Taurat adalah penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi mereka menyembunyikan penjelasan tersebut. Padahal mereka tahu itulah kebenarannya. Ya. Tatkala mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, berarti mereka membatalkan janji mereka kepada Allah ingin menjelaskan isi Taurat. Akhirnya Allah melaknat mereka dan Allah pun menjadikan hati mereka menjadi keras. Ya. Maka seorang hati-hati kalau sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia jangan sampai membatalkan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Aqil yauman fi wa'dhihi. Ibnu Aqil Al-Hambali pernah berkata suatu hari ketika dia memberi nasihat bujangan, dia berkata, "Ya man yajidu min qalbihi qaswah." Wahai orang yang mendapati pada kalbunya ada kekerasan, yang mendapati keras hatinya. Ihdar an takuna naqatta ahdan, hati-hati waspada jangan sampai engkau telah membatalkan janjimu kepada Allah. Fa inna Allah yaqul, sungguhnya Allah telah berfirman, "Fa bima naqdihim mitsaqahum." Dan karena mereka telah membatalkan janji mereka. Ya. Ini waspada ya. Jangan sampai seperti orang Yahudi yang membatalkan janji mereka kepada Allah. Di antaranya pembatalan janji mereka kepada Allah dengan tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Taurat ya. Mereka sembunyikan demi kemaslahatan mereka ya. Subhanallah, kita dapati sebagian orang ketika pulang belajar dari Timur Tengah, di awal dia menyampaikan kebenaran. Tapi kemudian karena situasi dan kondisi mulailah dia menyembunyikan kebenaran, terus akhirnya kita lihat bagaimana dampak-dampak ucapannya menjadi semakin keras. Berbalik, mulut kotor, tidak punya malu. Waliyadzubillah ya. Gara-gara menyembunyikan kebenaran. Ya. Hanya karena secercah dunia. Yang dunia tersebut akan pergi. Ya. Waspada, jangan sampai seorang membatalkan janjinya kepada Allah. Dan di antaranya, kalau kita sudah berjanji kepada Allah, maka kita tulis ya, kata Allah, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Mungkin seorang pernah berjanji, ya Allah kalau saya begini saya akan begini, bernazar misalnya, maka tunaikan nazar tersebut. Jangan sampai kita membatalkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang pertama banyak omong tanpa mengingat Allah, yang kedua membatalkan janji. Yang ketiga, sebab yang menjadikan hati menjadi keras yang hendaknya kita jauhi, kasratul dhahik,
terlalu banyak tertawa. Terlalu banyak tertawa. Fa fi Tirmidzi anil Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda la tukthirudz dhahika fa inna kathratadz dhahiki tumitul qalba. Janganlah kalian memperbanyak tertawa, jangan kalian suka perbanyak tertawa, sungguhnya banyak yang tertawa mematikan hati. Ketawa kalau sesekali tidak banyak tidak jadi masalah, tapi kalau perbanyak tertawa ini yang menjadikan kerasnya hati. Orang banyak tertawa susah terenyuh. Susah terbawa dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti dia sedih kalau nonton film sedih-sedih baru nangis. Tapi kalau dengar Al-Qur'an enggak, hatinya keras. Jadi dengar musik-musik baru dia mungkin nangis. Tapi kalau baca Al-Qur'an enggak. Hadis-hadis tidak, jarang tentang akhirat tidak, hatinya keras. Hatinya keras. Maka saya sering sampaikan akan hal ini. Betapa banyak orang mencari kebahagiaan dengan melihat klip-klip yang menimbulkan tertawa. Ya, ada kebahagiaan, ada kelezatan. Tapi kalau dia banyak seperti ini, hatinya menjadi keras. Makanya kita bisa lihat kenyataan Allah tampakkan di bumi, di atas muka bumi ini betapa banyak orang yang pelawak, ya, hati mereka keras. Ya, kehidupan mereka rusak, terkena narkoba, masalah dengan keluarga, ya, macam-macam, ya. Ada yang sampai membunuh diri. Ya. Padahal kalau kita lihat mereka orang yang paling bahagia, namun tidak, karena hati mereka keras, tiap hari buat ide bagaimana cara bikin orang tertawa. Dia sendiri hatinya keras dan dia buat orang lain hatinya keras. Orang terbahak terpingkal-pingkal, ya. Mungkin duduk berjam-jam untuk ini Nabi yang larang. Nabi yang larang. Demikian juga sebagian dai menjadikan lawakan sebagai jualannya, ya. Saya tidak menganjurkan orang untuk mendengar ceramah-ceramah seperti ini. Dia tidak menjadikan hatinya lembut. Memang kalau disiramain ketawa-ketawa terus hatinya lembut, kemudian dengar apa yang dia sampaikan oleh orang tersebut, dai tersebut, ya. Ya. Kalau dia bilang ini hukumnya haram sambil tertawa melulu, kalau sekali tidak apa-apa, itu bumbu dalam ceramah, oke lah. Tapi kalau dari A sampai Z ketawa melulu, apakah orang yang mendengar akan menjalankan nasihatnya? Susah. Ya. Rasulullah yang melarang la tukthiru ad-dhahik, jangan berbanyak tertawa. Fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalb. Sungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati. Belum lagi sebagian mereka membuat cerita-cerita yang misalnya isinya kebohongan, ya, untuk membuat tertawa, ya. Saya kemarin begini, saya kemarin ke sana, saya ketemu ini, padahal enggak benar. Enggak benar. Lucuan-lucuan yang buat-buat, ya. Maka hati-hati, kita ingin hati kita bahagia. Yang kita rusak kebahagiaan hati kita sudah lembut, jangan rusak dengan banyak tertawa. Tertawa oke, sekali, dia seperti bumbu. Kalau kebanyakan seperti garam, kebanyakan jadi asin, tidak enak. Ya, hati menjadi keras. Kalau hati udah keras, itu repot. Enggak terenyuh dengan ayat Al-Qur'an, ya, repot. Demikian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kathratud dhahik tumitul qalba." Bahwasanya banyak tertawa hanya mematikan hati. Berikutnya kata beliau, minha kathratul akal wala siyama in kana minasyubhati awil haram. Dan di antaranya adalah terlalu banyak makan. Terlebih lagi ketika dia makan dari hasil yang syubhat dan hasil yang haram. Ya. Ini di antara perkara yang buat hati menjadi keras ketika seorang, ya, terlalu banyak makan, tidak berhenti dari makan, ya, jarang membuat perutnya kosong, ya. Wa dzakara al-Marruzi fi Kitabil Wara' qala qultu li Abi Abdullah. Al-Marruzi dalam kitabnya Al-Wara' mengatakan, aku bertanya kepada Imam Ahmad Abu Abdullah, yajidu rajul min qalbihi riqqatan wa huwa syaba' qala ma ara. Apakah seorang kenyang kemudian dia mendapati kekenyangan, dia mendapati dalam hatinya ada kelembutan? Kata Imam Ahmad, saya tidak memandang hal demikian. Artinya menurut Imam Ahmad, kalau orang ingin membuat hatinya lembut, ya dia kosongkan perutnya, ya mungkin dengan puasa, intinya seperti itu, sehingga tidak menjadikan hatinya keras, ya. Kemudian wa minha kathratudz dzunub. Kata beliau juga di antara yang mengeraskan hati adalah sebab kerasnya hati kathratudz dzunub, banyaknya dosa. Qala ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Allah, bahkan hati mereka dipenuhi dengan ran.
akibat perbuatan yang mereka lakukan. Kata Allah, makanu yaksibun, dosa yang mereka lakukan menjadikan hati mereka dipenuhi dengan ron. Itu kotoran. Kotoran. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'min idza adnaba kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Seorang mukmin kalau melakukan dosa, maka dosa tersebut menjadi titik hitam di kalbunya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia bertobat, beristighfar, maka noda hitam tadi dibersihkan dari kalbunya. Wa in zadat. Kalau dia semakin berdosa, maka semakin banyak titik hitam, noda hitam dalam kalbunya. Hatta ya'luwa qalbahu, sampai akhirnya noda hitam tadi menutupi kalbunya. Fadzalika ar-ran alladzi dzakara Allah fi kitabi. Itulah ar-ran yang Allah sebutkan dalam, jadi warna hitam yang menutupi kalbu itu disebut dengan ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Justru hati kalbu mereka dipenuhi dengan ran akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, ya. Qala ba'd salaf, sebagian salaf berkata, al badanu idza uri raqqa wa kadzalika al qalbu idza qallat khatayahu asra'at dam'atuhu. Badan jika dikosongkan perut, ya, maka akan mudah dikosongkan perut jadi lembut, jadi lemah. Demikian juga kalbu, kalau sedikit dosa-dosanya, maka air matanya cepat menetes, ya, karena hatinya lembut, ya. Ibnu Mubarak membawakan makna ini dalam syairnya. Dia berkata, ra'aitu dzunuba tumitul quluba. Sungguhnya aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Wa yutbi'uha dzulla idmanuha. Dan semakin sering berbuat dosa menjadikan jiwa hina, ya. Di hadapan Allah jadi hina seorang yang terus melakukan dosa. Wa tarku dzunubi hayatul qulubi. Meninggalkan dosa-dosa merupakan kehidupan bagi kalbu. Wal khairu lin nafsi isyanuha. Dan yang terbaik bagi jiwa adalah membangkang terhadap dosa-dosa tersebut, ya. Jangan diikuti. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Kita tidak sadar kita sering melakukan dosa-dosa yang kita gampangkan. Saya contohkan seperti dalam kehidupan kita sehari, seperti dosa yang gampang, ada yang kita remehkan, seperti memandang wanita yang membuka aurat. Kita lihat setiap hari wanita terbuka aurat, entah reporter yang terbuka auratnya, entah iklan-iklan terbuka auratnya, entah kita berselancar di dunia maya, di Facebook atau di YouTube, ya. Dan kita biasa-biasa saja, kita tidak istighfar. Seandainya kita istighfar, mungkin noda hitam tersebut langsung Allah hilangkan. Tapi kita santai aja. Kita ngelihat, kita tidak merasa bersalah, tidak kita tundukkan pandangan, kita lihat terus. Ini contoh dosa yang sederhana tapi kita remehkan, dan itu kita sering lakukan sehingga mematikan hati kita. Waliyadzubillah, ya. Belum lagi misalnya ghibah dan namimah dan macam-macam berita-berita yang kita membuat hati kita menjadi keras, ya. Ya, maka seorang waspada dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar dan apa yang dia bicarakan. Sungguhnya pandangan, pendengaran dan lisan adalah corong untuk masuk kepada bejana kalbu. Kalbu adalah wi'a, kalbu adalah bejana. Tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang sering kita bicarakan, maka masuklah ke hati. Di antara dosa-dosa kalau kita lakukan, maka membuat kalbu kita menjadi kotor sehingga kalbu kita menjadi keras. Inilah sebab-sebab kerasnya hati hendaknya kita jauhi, ya. Hendaknya kita jauhi. Saya ulangi lagi, di antaranya terlalu banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah banyak tertawa. Yang keempat adalah terlalu banyak makan, terutama dari hasil haram dan syubhat. Yang kelima, ya, terlalu banyak dosa. Atau yang kelima atau yang keenam, terlalu banyak dosa. Ini tentunya sebab-sebab utama yang menjadikan hati menjadi keras, hendaknya kita jauhi sebagai tindakan preventif agar menjaga hati kita tidak menjadi keras. Nah, kita masuk pada pembahasan inti tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati. Muzilatul qaswah. Kita bicara tentang obat. Kita sadar hati kita keras. Nah, caranya bagaimana agar kerasnya hati ini bisa kita hilangkan? Beliau berkata, amma muzilatul qaswati fa muta'addidatun aidan. Adapun hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya kalbu, maka juga banyak, bervariasi. Faminha, di antaranya kasratu dzikrillah alladzi yatawata'u alaihi alqalbu wal lisan. Ini penting. Banyak berzikir kepada Allah, tetapi zikir yang bagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu zikir yang di mana kalbu sinkron dengan lisan. Kalbu sinkron dengan lisan.
ulama menjelaskan bahwasanya berzikir tanpa sinkron dengan hati tetap dapat pahala. Seorang astagfirullah, pikiran kemana-mana, atau subhanallah, alhamdulillah, pikirannya kemana-mana, dapat pahala. Tapi pahalanya beda dengan zikir yang berkualitas. Zikir yang berkualitas, zikir yang mengkonektingkan antara lisan dengan kolbu. Ini yang jarang kita perhatikan. Kita berzikir pagi petang, pikiran kita kemana-mana. Kita baca Quran, pikiran kemana-mana. Kita tahu-tahu khatam, tahu-tahu selesai juz sekian. Kita tidak menjiwai hati kita dalam membaca ayat-ayat Allah tersebut. Beda kalau kita zikirnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak usah jauh-jauh, ketika kita salat saja, kemudian kita subhanallah, sambil kita renungkan makna subhanallah, pasti kita merasakan perbedaan dalam kalbu kita. Nikmat ketika berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah. Sama saja, waktu yang akan kita tempuh sama saja. Cuma ketika kita berzikir, otak kita, pikiran kita sedang sinkron, sedang connecting atau tidak. Itu kita ngatur, cuma kita kadang nggak mau, kita sambil buru-buru, sambil zikir, lihat WA, repot seperti itu, repot. Ini tidak melembutkan hati. Yang melembutkan hati adalah zikir yatawata'u alaihi alqalbu wal lisan, zikir yang lisan dan hati sinkron. Al-Mu'alla bin Ziyad berkata, inna rajulan qala lil Hasan, ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah taala, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kunyanya Hasan, ashku ilaika qaswata qalbi, aku mengeluhkan kepada engkau kerasnya hatiku. Qala adnihi minadz-dzikr, dekatkanlah qalbumu kepada zikir. Zikir mengingat Allah mendatangkan kelembutan jiwa. Di antaranya baca Al-Quran, ya. Di antara zikir yang agung adalah baca Al-Quran. Kata Wahab bin al-Ward, نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. Kami mengamati tentang hadis ini, maka kami tidak mendapati suatu yang lebih menjadikan hati menjadi lembut dan lebih cepat mendatangkan kebenaran seperti membaca Al-Quran bagi orang yang mentadabburinya. Dia mempersyaratkan, kalau ingin hati cepat lembut, di antara cara paling praktis, paling cepat baca Quran, tetapi dengan tadabbur. Bukan sekedar baca saja. Kita semua kadang-kadang Ramadan baca, oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin kita baca Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, baca Quran sehari khatam 2 kali. Tapi dia Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ngerti bahasa Arab dan dia tahu tafsir Al-Quran, sehingga meskipun dia baca cepat, dia langsung bisa langsung mengerti isinya. Kita beda. Kita IQ kita rendah, ya. Kemudian kita tidak bisa cepat mengakses apa yang kita baca. Kita tidak tahu bahasa Arab, maka perlu kita baca Al-Quran dengan tadabbur, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Khifu inda ajaibihi." Berhentilah ketika kau mendapati keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya, jangan baca cepat-cepat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita ingin baca Al-Quran seperti itu sambil kita hayati maknanya, apalagi kita bisa baca tafsirnya. Ini cepat menjadikan hati menjadi lembut. Ya. Wa qala Yahya bin Mu'adz wa Ibrahim al-Khawwas. Yahya bin Mu'adz dan Ibrahim al-Khawwas berkata, "Dawaul qalbi khamsatu asya." Obat hati itu ada 5. Qiraatul Quran bitafakkur. Yang pertama dia beliau sebutkan adalah membaca Al-Quran dengan tafakkur, dengan perenungan. Makanya Ibnu Qayyim berkata, qiraatu ayatin wahidatin bitafakkur wa tadabbur wa ta'aqqul khairun minal khatmah bi ghairi tadabbur. Membaca satu ayat saja tapi dengan perenungan dan penghayatan dan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran tapi tidak dipahami maknanya. Ya. Ini beliau berkata 5 sebab obat bagi hati. Yang pertama, qiraatul Quran bitafakkur, baca Quran dengan tafakkur. Yang kedua, wa khala'ul batan, yaitu kosongkan perut itu dengan puasa atau yang semisalnya. Wa qiyamul lail, salat malam, ini juga melembutkan hati. Wa tadarru' inda sahar, berdoa ketika di waktu sahur, berdoa di waktu sahur, angkat tangan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalastus salihin, bermajelis, sering bergaul dengan orang-orang saleh, melembutkan hati, ya. Karena mereka mengucapkan kata-kata yang baik, mereka membuat ingat kepada Allah, mereka beramar ma'ruf bernahi mungkar, maka dengan bergaul dengan orang-orang saleh menjadikan hati menjadi lembut. Wal aslu fi izalati qaswatil qulubi dzikr qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang bahwasanya dengan berzikir akan menghilangkan kerasnya hati, itu firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang
dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenteram. Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik itu Al-Qur'an sebagai suatu kitab yang mutasyabih, yang mirip-mirip kokohnya, indahnya, mathani yang berulang-ulang isinya, tentang surga, tentang neraka berulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, dan orang-orang yang takut kepada Allah mereka bergetar ketika membaca Al-Quran. Thumma talinu julum wal qulub ila dzikrillah. Kemudian kulit mereka menjadi lembut, hati mereka menjadi lembut menuju kepada zikir kepada Allah. Ini dalil bahwasanya berzikir kepada Allah menjadikan al-qulub talin, menjadikan hati menjadi lembut. Demikian juga firman Allah, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah tidakkah telah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dengan apa kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Jadi jangan disepelekan berzikir, sebab utama untuk melembutkan hati. Ya, kita sudah hati kita berpenyakit. Namun zikir bagaimana? Zikir yang berkualitas. Zikir yang di mana qalbu sinkron dengan lisan, connecting dengan lisan. Dalam riwayat yang mursal disebutkan, inna hadhil quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini berkarat, bisa mengalami karatan sebagaimana besi mengalami karatan. Benar. Hati ini kalau dibiarkan menjadi semakin berkarat tadi. Dan perlu dibersihkan. Qila fama jila'uha. Bagaimana membersihkannya? Tilawatu kitabillah wa kathrati dzikrih. Dengan baca Al-Qur'an dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita telah menyelesaikan sebab pertama, yaitu berzikir kepada Allah, zikir yang berkualitas. Semakin ingat kepada Allah maka hati kita semakin bersih. Tapi yang kedua, al-ihsan ilal yatam wal masakin, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Ini juga sebab untuk melembutkan hati. Jangan disepelekan, ya. Dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, bahwa hatinya keras. Rasulullah SAW mengatakan, apa jawaban Nabi? In ahbabta an yalina qalbuka famsah ra'sal yatim wa atimil miskin. Kalau kau ingin lembut qalbumu, maka usapkanlah tanganmu di atas kepala anak yatim dan berilah makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Ketika kita mengusap tangan kita kepada anak yatim, betapa rasa bahagia yang dia dapatkan. Anak yatim dia tidak punya orang tua, dia tidak menunggu ada yang mengusap kepalanya, ya. Ketika dia mendapati ada seorang perhatian, kalau dia menangis dia mau lapor pada siapa? Anak yatim, kasihan. Ketika kita perhatian sama dia, kita berikan kebahagiaan, Allah akan berikan kebahagiaan pada hati kita. Fakir miskin, kita terenyuh, kita iba sama dia, kita kasih makan, ya, maka akan berpengaruh kepada hati kita. Ini perintah Nabi SAW, agar kalau kau ingin hatimu lembut, maka jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Oleh karena dulu para salaf mereka terkadang sengaja untuk mengambil orang miskin, makan bersama dia, bersama orang miskin tersebut, agar hati ini menjadi bersih, jauh dari kesombongan, dari keangkuhan. Sehingga terkadang mereka duduk sama orang miskin ngobrol, terkadang mereka seperti disebutkan dari cucu-cucu Nabi Hasan atau Husain, manggil orang miskin makan dengan dia, makan bersama, duduk bersama, ya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga hati. Ya, hati ini mudah sekali sombong, mudah sekali keras, mudah sekali kaku. Ya, dunia yang gemerlap bisa membuat hati keras, jabatan yang tinggi membuat hati menjadi kaku, orang bisa berubah tiba-tiba. Subhanallah, waliyadzubillah. Ya, maka di antaranya adalah kita perhatian sama anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Taib. Kemudian di antaranya yang bisa menyembuhkan, melembutkan hati, kasratu zikril maut, sering mengingat kematian. Ini juga yang malas kita lakukan. Kita malas ingat kematian, kenapa? Sebenarnya kalau kita ingat kematian, kita akan bahagia. Hati menjadi tentram, ya. Ada akhirat, ada sabar, tenang menghadapi ujian kehidupan. Bentar lagi mati, mau diapain? Tapi kita kenapa malas mengingat kematian? Karena kita tidak ingin kelezatan kita terganggu. Ya, kita tidak ingin kelezatan kita terganggu. Karena Rasulullah SAW menamakan kematian dengan hadhimul ladzat, yaitu penghancur kelezatan. Orang kalau ingat kematian dia kelezatan yang sedang dirasakan menjadi berkurang. Maka dia tidak mau ingat kematian. Padahal kalau dia ingat kematian maka hatinya menjadi lembut dan dia akan bahagia. Ya, lihatlah orang paling bahagia para ulama.
para salihin yang ingat akhirat, mereka bahagia. Ya. Dari Mansur bin Abdurrahman dari Safiyah, dia berkata, "Anna imra'atan atat Aisyah litashkuwa ilaiha al-qaswata." Ada seorang wanita datang kepada Aisyah lantas mengeluhkan kepada Aisyah tentang kerasnya hatinya. Maka nasihat Aisyah kepada wanita ini yang sedang mengalami keras hati, "Akthiri dzikral maut." Perbanyaklah ingat mati. "Yarikku qalbuki wa taqdirina ala hajatiki." Kalau kau sering mengingat mati, maka hatimu akan menjadi lembut dan kau akan mampu menunaikan kebutuhan-kebutuhanmu. Ya, itu Allah akan menolongmu. Fafa'alat, maka wanita ini pun menjalankan wasiat atau nasihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa'anasat min qalbiha rusydan. Kemudian dia merasakan hatinya berubah. Hatinya bercahaya kembali, hatinya menjadi tentram. Maka dia pun datang kepada Aisyah untuk berterima kasih kepada Aisyah atas nasihat yang diberikan Aisyah kepadanya. Berkata sebagian salaf, "Lau faraqa dzikrul maut qulubana sa'atan la fasadat qulubuna." Seandainya hati kita lepas dari mengingat kematian, hati kita rusak. Kita ini kalau enggak selalu ingat dunia, tidak ingat akhirat, tidak ingat alam barzah, tidak ingat kematian bisa datang dengan tiba-tiba, hati kita rusak. Makanya kita harus kontrol kenapa ingat kematian. Kita duduk di akhir sahur, berzikir kepada Allah, renungkan bagaimana kalau ya Allah, kalau kau cabut nyawaku sekarang, bagaimana kalau saya di alam barzah. Kita renungkan, ya Allah, apakah saya sudah siap bertemu dengan Engkau dengan segitu banyak dosa-dosaku. Kalau ingat kematian, tidak tiap saat, tapi dengan mengingat kematian kita mengontrol jiwa kita, mengontrol hati kita. Itu membuat kita bahagia. Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Tapi di antara sebab lembutnya hati, dan ini cabang dari yang di atas mengingat kematian, adalah dengan ziarah kubur. Ziaratul kubur bitafakkur fi hali ahliha wa masirihim. Ziarah kubur, tapi ziarah kubur yang berkualitas, sambil merenungkan tentang bagaimana kondisi orang-orang di bawah tanah ini dan bagaimana apa yang mereka dapatkan sekarang, bagaimana kondisi tubuh mereka. Mereka sudah selesai dari kegiatan mereka di dunia. Sekarang mereka mendapatkan balasan di namanya alam barzakh. Ya. Imam Ahmad ketika ditanya, ma yuriqu qalbi, wahai Imam Ahmad, apa yang bisa membuat hatiku lembut? Kata Imam Ahmad, udkhulil maqbarah, masuk kau ke kuburan. Bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika berdiri di atas kuburan, beliau menangis luar biasa. Kemudian dia ditanya, kenapa engkau menangis? Dia Rasulullah SAW bersabda, innal qabr awal manzilah min manazil akhir. Kuburan adalah stasiun pertama dalam stasiun-stasiun akhirat. Kuburan di luar. Rasulullah SAW bersabda, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahi kuburan karena kuburan bisa mengingatkan kepada kematian. Ya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Disebut oleh Muhallab, ulama Syafi'iyah, Rasulullah dulu awal kali melarang ziarah kubur karena takut kuburan disembah, dikultuskan, maka tapi beliau kemudian membolehkan. Tsumma qad badali annaha turiqul qalba. Namun setelah itu nampak bagiku bahwasanya sering menziarah kuburan akan membuat hati menjadi lembut. Wa tudmi'ul ain, menjadikan mata mudah untuk menangis. Wa tudzakkirul akhirah, dan membuat kita ingat akhirat. Fazuruha wa la taqulu hujran. Ziarahilah kuburan dan jangan kalian tinggalkan ziarah kubur. Ada seorang salaf namanya Safwan bin Sulaim, dia selalu datang ke Baqi'. Ya. Maka dia melewati seorang namanya Muhammad bin Salih At-Tammar. Maka Muhammad bin Salih At-Tammar ini pun mengikuti Safwan yang pergi ke Baqi'. Kata At-Tammar, wallahi la anzuranna ma yasna. Demi Allah aku ingin melihat apa yang dilakukan Safwan. Kenapa dia ke Baqi'? Kemudian Safwan bin Sulaim ini akhirnya ketika sampai di Baqi' dia tutup wajahnya, qanna ra'sahu wa jalasa ila qabri minha. Kemudian duduk salah satu kuburan yang ada di Baqi'. Falam yabzal yabki hatta rahimtuhu. Kemudian dia menangis sampai aku kasihan sama dia. Aku menyangka, kata At-Tammar, dhanantu annahu qabru ba'dhi ahli. Aku menyangka itu kuburan sebagian keluarganya. Ya. Kemudian hari yang lain dia lewat lagi depanku, kemudian dia pergi ke kuburan Baqi', kemudian dia menangis lagi. Ternyata dia pergi ke kuburan yang lain, bukan kuburan yang kemarin. Ya. Maka aku sebutkan ini menangis. Aku sebutkan hal ini kepada Muhammad bin Munkadir. Aku berkata, aku menyangka dia menangis kemarin karena ke kuburan kerabatnya. Maka Muhammad bin Munkadir berkata, kulluhum ahluhu wa ikhwanuhu. Semua di kuburan Baqi' adalah keluarganya dan semua adalah saudara-saudaranya.
Innama huwa rajulun yuharriku qalbahu bi dzikril amwat. Dia hanyalah sedang ziarah kemudian dia gerakkan hatinya dengan mengingat kematian, ya. Kullama aradat lahu qaswah, setiap dia merasakan hatinya keras dia pergi ke kuburan. Ini sebagian salaf seperti itu. Ketika hatinya merasa keras, apa obatnya? Rasulullah bilang pergi kuburan ingat mati. Rasulullah bilang pergi kuburan ingat akhirat. Dia pergi ke kuburan. Ini yang tidak jarang kita lakukan. Ibu-ibu sana kemari ke mall melulu. Kapan kemudian ingat kematian? Terpesona dengan gemerlapnya dunia, terpesona dengan mahalnya tas, mahalnya jam, mahalnya. Kapan kuburan ingat kematian? Lupa ya. Tentu masalah ziarah kubur ada khilaf, tapi jika jarang-jarang wanita tidak terus-terusan, ya sebagian ulama membolehkan hal tersebut, ya. Tapi intinya tidak mengingat kematian tidak harus ke kuburan. Seorang duduk merenungkan tentang bagaimana alam barzah bisa membuat dia ingat kepada kematian, ya. Kemudian juga disebutkan ada seorang wanita yang sudah tua dari kabilah Abdul Qais, dia sering datang ke kuburan. Maka dia pun dicela, kenapa nenek-nenek ini sering ke kuburan? Dicela. Dia berkata, nenek ini berkata, innal qalbal qasiya idza jafa lam yulayyinhu illa rusumul bila. Sungguhnya hati yang keras itu kalau sudah kaku, maka tidak ada yang bisa melembutkannya kecuali, ya, yaitu manusia-manusia yang telah sirna, tulang belulang yang ada di dalam tanah. Wa inni la atil kubur wa ka'anni anzuru ilaihim. Aku datang ke kuburan sambil aku membayangkan seakan-akan aku melihat mereka. Wa qad kharaju min baini atbaqiyah, seakan-akan mereka keluar dari kuburan tersebut. Wa ka'anni anzuru ila tilkal wujuhil mutaghayyirah. Kemudian aku lihat seakan-akan lihat wajah yang sudah berubah, yang mungkin sudah rusak, ada dimakan cacing dan macam-macam, ya. Subhanallah, yang mereka dulu hidup bersamaku. Aku bayangkan itu semua. Wa ila tilkal alkfanid danisah. Aku bayangkan tentang lihat kafan mereka yang penuh dengan kotoran, ya. Itulah yang membuat hatiku lembut. Itu yang membuat hatiku lembut, ya. Oleh karenanya jangan lupa sesekali kita sisihkan waktu untuk ziarah kuburan dalam rangka dengan niat untuk melembutkan hati. Hati kita ini terlalu banyak penyakit. Kemudian di antaranya kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, an-nazar fi diyaril halikin wal i'tibar bi manazil ghabirin. Melihat kampung-kampung orang-orang yang sudah, rumah-rumah orang yang sudah tiada lagi. Seperti kita jalan ini rumah orang kaya, orang yang sudah enggak ada. Subhanallah. Kemarin dia bermegah-megahan dengan rumahnya yang kaya ini. Sekarang sudah tidak ada. Ya. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan kitabnya Tafakkur al-I'tibar, ya. Dari Abil Walid, dia berkata, "Kana Ibnu Umar idza arada an yata'ahada qalbahu ya'ti al-kharibah fayaqifu ala babiha." Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat, kalau dia merasa ingin memperbaiki hatinya, maka dia pergi ke suatu tempat yang rusak, rumah yang rusak, ya. Kemudian dia berdiri di hadapan bekas pintu rumah tersebut. Rumah sudah rusak, tidak ditempati lagi. Kharibah itu rumah yang rusak, sudah tidak ditempati lagi, tapi rumahnya masih ada. Fayunadi bi sautin hazin. Lantas dia berbicara dengan suara yang sedih, dia berkata, "Aina ahluki? Aina ahluki? Wahai rumah, mana penghunimu? Wahai rumah, mana penghunimu?" Thumma yarji'u ila nafsihi fayaqul kullu syai'in halikun ila wajh. Kemudian dia ingatkan dirinya, dia mengatakan semua, dia bacakan firman Allah, kullu syai'in halikun ila wajh, semua akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga diriwayatkan dari Rabi bin Khusaim, seorang salaf, ya, ulama. Idza wajada min qalbi qaswa, kalau dia mendapati ada rasa keras dalam hatinya, maka dia pergi ke rumah temannya yang sudah meninggal dunia. Dia datang di malam hari, temannya sudah meninggal, dia datang ke rumah, dia berkata, "Ya fulan ibnu fulan," dia panggil temannya. "Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan." Tentu tidak ada jawaban, temannya sudah meninggal dunia. Kemudian dia berkata, "Ya laita syi'ri ma fa'alta ma fu'ila bika." Ya. Apa yang sedang kau lakukan, wahai sahabatku, dan apa yang telah dilakukan kepadamu sekarang ini? Thumma yabki hatta tasila dimu. Kemudian dia menangis sampai airnya mengalir. Air matanya mengalir. Fayurafu dzaka fihi ila misliha. Seperti itu. Jadi melembutkan hati dengan mengingat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Sekarang apa yang dilakukan padanya? Ya. Saya kemarin ketemu kawan.
Jadi kita punya kawan lulusan Madinah. Saya sudah lama tidak ketemu dia, lost contact ya, kesibukan ini juga sibuk. Tahu-tahu adiknya datang ke rumah mengabarkan dia sudah meninggal dunia. Subhanallah. Saya bilang si fulan sudah meninggal, masih muda, 30-an. Saya tahu dia orangnya baik, subhanallah. Terus saya pergi ke satu kota, saya ketemu dengan teman yang mengenal dia. Dia bilang, Ustaz Firanda, sehari atau 2 hari setelah kawan kita meninggal itu, saya bermimpi. Saya ketemu dia dalam mimpi, subhanallah. Saya bertanya kepada dia, wahai fulan, hal wajadta ma wa'ada rabbuka haqqa? Apakah kau telah mendapati apa yang Tuhanmu janjikan kepadamu benar? Maka teman tersebut berkata, qad ahsana ilayya. Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Kemudian saya bangun dari tidur. Artinya mimpi itu berkesan bagi kawan saya tersebut ya. Kita enggak tahu kabar-kabar kawan-kawan kita, gimana nasib mereka, kita enggak tahu. Kita yang masih hidup masih punya kesempatan untuk berbaiki diri, untuk bertobat kepada Allah. Teman-teman kita sudah selesai, mereka tidak bisa beramal saleh lagi. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dan teman-teman kita ya dalam surga kelak ya. Amin ya rabbal alamin ya. Taib, jadi di antara hal yang buat kita ingat kepada melembutkan hati kita, ingat kawan-kawan kita dahulu yang mereka sudah tiada lagi. Kemudian di antara hal yang menjadikan hati menjadi lembut disebutkan di Ibnu Rajab adalah aklul halal, makan yang halal. Hindari kita dari makan yang syubhat, makan yang ragu, apalagi makan yang haram ya. Seorang berusaha membersihkan hatinya ya dengan makan yang halal sebagaimana wasiat para salaf seperti Imam Ahmad dan yang lainnya ya. Ketika Imam Ahmad ditanya, "Ya Abu Abdullah, bima talinul qulub?" Wahai Imam Ahmad, apa yang menjadikan hati lembut? Kemudian dia berkata, "Bi aklil halal." Beliau berkata dengan makan yang halal ya. Inilah hadirin-hadirin Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan dari risalah Dhammu Qaswatil Qalb karya Imam bin Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati-hati kita ya, menghilangkan kekakuan dan kekerasan dalam hati kita agar kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, ada beberapa pertanyaan yang Ustaz boleh izin saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana agar bisa mengajak suami hijrah ke dalam ilmu syar'i atau tentang hukum-hukum syar'i? Karena saya juga terkadang memberikan nasihat-nasihat kepada suami, ujungnya dengan berdebat-debat. Dan setelahnya saya takut jika suami marah dan saya tidak mendapatkan ridho dari suami. Mohon nasihatnya Ustaz. Allah alam bisawab. Tentunya pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan suami yang muslim, bahkan saya pernah dengar cerita langsung dari salah satu orang yang ikut pengajian ya. Dia cerita dia dulu kafir ya. Tapi kemudian istrinya dapat hidayah. Kemudian istrinya sholat malam tiap malam selama 3 bulan. Tiba-tiba setelah 3 bulan Allah kasih dia hidayah tanpa ada sebab. Dan dia sangat benci dengan Islam. Cerita sama saya langsung, saya sangat benci sama Islam. Dan saya marah sama istri, setiap malam dia bangun ganggu saya tidur ya. Di puncak-puncak saya kebencian ketika dia mengatakan saya ingin menceraikan istri saya. Di malam itu saya ingin mencerai. Tiba-tiba besok Allah kasih hidayah. Maksudnya doa itu kuat ya. Kata Imam Syafi'i, atahza bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u. Ya, apakah kau meremehkan doa dan kau menggampangkannya? Tidak kau tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Dia adalah panah yang dilepaskan di tengah malam, ya, dan suatu saat akan mengena. Oleh karenanya seorang istri sering mendoakan suaminya dalam salat malamnya, bangun, ya Allah berilah hidayah kepada suamiku. Dan dia bersabar. Dia bersabar. Yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak bukti, kita pasrahkanlah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita enggak bisa ngatur hati suami kita. Yang bisa ngatur adalah Allah. Tapi dengan tangisan, dengan keseriusan, mudah-mudahan Allah membukakan hati. Jadi perlu kesabaran. Allah ingin keseriusan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jangan lupa kita mulai kenalkan kalau ada teman kita punya suami yang
mungkin senang dengan pengajian, kita kenalkan dengan dengan suami kita. Atau kita main ke rumahnya, undang makan, boleh ngobrol. Biasanya dengan ada pertemanan mudah mempengaruhi. Sebagaimana perkataan pepatah orang-orang Arab, as-sahibu sahib, maksudnya teman itu menggeret. Ini banyak orang jadi kenal ngaji gara-gara pertemanan. Kalau kita ngobrol suami kita susah, karena kita dikatakan sok pintar lah. Suami kita juga tahu aib-aib kita, susah ya. Sehingga sulit mendengar, tapi mungkin dengan cara kita kenalkan dengan suami teman kita misalnya, mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah. Kemudian diskusi ringan, jangan dipaksa. Jangan ketika kita bicara dengan suami seakan-akan mengajari, jangan. Suami paling tidak ingin diajari oleh istrinya, tapi bertanya gimana mas, mas kira-kira gimana mas? Gitu. Jadi model diskusi tapi bertanya. Maksudnya gimana mas? Jadi diskusi tidak seperti ngeminteri minteri kalau bahasa Jawa ya, atau tidak sok pintar di hadapan suami. Ala kulli hal, serahkan kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada suami ibu. Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah, kemudian apa yang disampaikan Ustaz bisa mana kepada penanya, jangan lupa istiadat doa selahul muslim, terus yang berharap kita kepada kita. Pada pertanyaan langsung Ustaz mohon izin atas nama Bapak Hendra Suryanto, tafadhol untuk disampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan Pak Hendra. Bagaimana kalau kita punya pimpinan dan pimpinan kita kafir dan setiap hari kerjanya marah-marah terus Pak, yang kata-katanya kasar gitu. Bagaimana sikap kita Pak? Jadi Pak. Pimpinan kita yang kasar, suka marah-marah. Ya. Kasihan, mungkin dia kafir. Oh kafir. Ya, mungkin dia tidak bahagia. Tidak ada salahnya kita ngobrol sama dia. Pak, jangan. Kita punya hak untuk, atau kita lihat orang lebih atas dia, mungkin kasih masukan. Tidak ada masalah. Kita maksudnya jangan pasrah dengan kondisi yang ada. Sabar tetap. Tapi sabar itu tidak berarti pasrah. Kita berusaha melakukan perbaikan. Makanya para Rasul dikatakan ulul fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kata Allah, wahai Rasulullah, bersabarlah sebagai mana ulul azmi. Ulul azmi itu adalah pemilik tekad yang kuat. Para nabi mereka bersabar dan bukan mereka pasrah. Mereka terus berdakwah. Kalau sini enggak boleh, dakwah di sana. Di Mekah tidak boleh, pergi ke Taif. Kalau harus diusir, pergi ke Madinah. Terus bagaimana para nabi, Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain terus sabar. Jadi sabar namun ada usaha perbaikan. Maka nasihat saya ya sudahlah, kita bilang orang kafir mungkin tidak baik, mungkin dia menderita batinnya sehingga dia lampiaskan dengan ngomel-ngomel melulu. Tapi tidak ada apa-apa, kita datang dengan cara yang baik, beberapa orang ngobrol sama beliau, Pak, apakah begitu caranya Pak, kita kurang nyaman. Enggak ada salahnya. Atau kita sampaikan kepada yang lebih atas, kita tidak nyaman bekerja. Kalau kita tidak nyaman, khawatirnya pekerjaan tidak bisa maksimal, tidak bisa optimal. Sebenarnya namanya usaha. Atau berdoa sama Allah agar hatinya menjadi lembut dan dapat hidayah. Allah alam bisawab. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Jika ada yang mau bertanya secara langsung lagi Ustaz atas nama Bapak Rehan, silakan untuk disampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya mau nanya kalau misalnya ada seseorang kan agamanya cukup baik, terus dia ya mengucapkan salam begitulah, agama cukup baik, cuma di sisi lain orang ini misalnya berbuat mengambil riba gitu, terus kan suka apa? Suka makan riba, terus misalnya suka ngomongin orang dalam Tuhan sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Nah itu apa kita cukup biarin aja atau kita cukup doakan aja gitu kan, dia tuh dilembutkan, gak makan riba lagi, dia gak ngomongin orang. Nah terus kadang-kadang kok kalau kita mendoakan orang lain ya Zat, itu ke diri kita malah nggak terjadi gitu Zat. Nah, kita diuji dengan ujian yang sama. Oh iya, oke. Enggak, maksud saya kalau kita doakan bagus, kita doakan. Kalau setiap kita doakan saudara kita kan, kata Nabi SAW, malaikat berkata walaka bimithal, semoga engkau juga mendapatkan seperti yang kau doakan kepada saudaramu ya. Oleh karenanya seorang kalau ingin dimudahkan, dia doakan saudaranya supaya dimudahkan, sehingga nanti dia juga dimudahkan. Tapi intinya kawan tersebut dinasihati, kalau kelihatannya sulit untuk menerima, didoakan. Jadi kita gabungan antara doa dengan nasihat. Ya, tidak cukup nasihat saja dan tidak cukup doa saja, kita gabungan keduanya selama memungkinkan. Kalau terkenal dia keras kepala,
sulit menerima, dia marah-marah, sudah doain aja. Doain saja, siapa tahu Allah bukakan hatinya di suatu hari ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, ada pertanyaan lagi secara langsung izin atas nama Ibu Setma Fitriani Kota Bali untuk disampaikan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya mau mohon nasihatnya. Saya kan mempunyai saudara laki-laki dan di antara tanda-tanda orang yang hatinya keras banyak terdapat kepada beliau. Di antaranya itu susahnya ia melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan mengaji. Padahal sudah banyak datang teguran Allah kepadanya, seperti kesulitan-kesulitan yang banyak ia hadapi dalam setiap masalahnya. Tapi ia masih enggan untuk kembali kepada Allah. Terus di antaranya itu ia sering kesulitan dalam memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, ia sering dihantui dengan keraguan-raguan. Jadi di sini saya mohon nasihatnya Ustaz, karena saya masih awam dan masih kurangnya ilmu dalam mendakwahkan kebenaran tersebut kepada kakak saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Memang agak berat ketika seorang adik bicara dengan kakak, tetapi justru terkadang itu yang masuk ya. Ketika kita tadi saya katakan, kita duduk sebagai adik, kita bilang, "Kak, saya sayang sama kamu," sampai kita nangis. Itu kadang-kadang masuk ya. Daripada teman kadang-kadang ya. Tapi tadi kita posisinya jangan seperti lebih pintar daripada dia. Kita duduk, saya lihat bagaimana saya punya ide, Kak, ini terserah kakak sih. Jadi ngobrol dekat dengan kakak. Siapa lagi yang perhatian sama kakak kita kalau bukan kita ya. Siapa lagi perhatian sama saudara kita kalau bukan kita. Mengharap orang lain perhatian belum tentu. Oleh karenanya ya tidak ada cara ya sebenarnya berdoa sambil kita dekati, kita ngobrol ya. Tadi sama jawaban saya sama, kenalkan dengan teman-teman yang baik ya. Mungkin dia belum dilihat jalannya, belum ada yang menuntunnya, belum ada yang membimbingnya. Kita minta sama misalnya punya teman itu, ada kakakmu enggak? Tolong dekati kakak saya, minta. Saya harap coba dekati kakak saya, coba undang makan atau ngobrol. Kalau dia enjoy nanti insyaallah dia mulai sedikit-sedikit ngaji dan mulai sedikit-sedikit suka dengan ilmu. Tapi demikian Ustaz, mungkin sampai sini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.